Selamat pagi. Baik, kita masuk ke sesi 14 ya. Sesi 14 ini mengenai audit dan hukum perbankan. Ya. Ini secara definisi ya. Secara definisi dulu teman-teman mesti paham bahwa audit itu apapun ya, walaupun ini kita eh, topiknya mengenai perbankan, saat ini adalah suatu proses untuk melakukan penilaian secara sistematis dan independen. Independen, jadi dia tidak di bawah tekanan atau kendali dari sesuatu untuk memastikan kepatuhan, mengevaluasi efisiensi, dan mengidentifikasi area perbaikan di suatu bank. Jadi mereka bersifat profesional, memeriksa berbagai aspek seperti manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan. Jadi audit ini sendiri juga akan bisa mencakup kepada beberapa resiko gitu ya, resiko yang seperti yang saya sebutkan di sesi sebelumnya mengenai manajemen resiko ya, ada resiko kredit mungkin, nanti ada audit juga mengenai resiko operasional gitu ya, lalu mungkin juga di sistem IT mungkin bisa dilakukan audit. Poinnya mereka adalah mengidentifikasi, mengevaluasi, memastikan kepatuhan, berarti itu juga dan terkait dengan resiko kepatuhan. Jadi nanti teman-teman akan tahu bahwa ada satuan kerja audit internal atau yang suka disebut itu SKY. Ini ada di internal perbankan sendiri, gitu ya. Selain ada juga kalau untuk kebutuhan laporan keuangan mungkin ada auditor eksternal, ya. Auditor ini hasilnya akan memberikan gambaran tentang kondisi yang mereka periksa gitu ya, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, rekomendasinya kemana? Yang terutama itu adalah ke direktur, ke dewan direksi, lalu juga ke komisaris, ya, dibantu dengan di level komisaris itu ada komite audit ya yang memastikan bahwa operasional itu bank itu berjalan dengan baik dan bahwa sudah diterapkan good corporate governance. Jadi Satuan Kerja Audit Internal sendiri akan melaporkan juga ke komite audit yang bertugas membantu komisaris gitu ya. Jadi teman-teman bedakan juga kalau di perusahaan itu ada komisaris, ada direktur. Direktur ini yang menjalankan manajemen yang menjalankan perusahaan. Komisaris ini perwakilan dari pemilik perusahaan, gitu ya. Perwakilan dari pemilik. Di level komisaris ada komite audit dan di di level internal perbankan sendiri, banknya sendiri ada satuan kerja audit internal. Kenapa ini diperlukan? Ini adalah penting karena sekali lagi bank itu adalah perusahaan jasa yang memerlukan kepercayaan masyarakat dan memerlukan laporan yang transparan. Nah, perannya apa saja? Perannya sebetulnya adalah pertama, pengawasan kinerja, auditor ya. Pengawasan kinerja memastikan bahwa kepatuhan terhadap prosedur internal, lalu mengidentifikasi resiko, baik itu resiko operasional, keuangan, kepatuhan, risiko kredit gitu, dan memberikan rekomendasi, saran perbaikan untuk efisiensi dan efektivitas antara lain ke manajemen dan ke komisaris juga ya, melalui komite audit. Jadi mereka memiliki peran kunci untuk menjaga integritas dan stabilitas industri perbankan, mengawasi kinerja bank, mengidentifikasi risiko gitu ya. Nah, ini mungkin ada poin yang teman-teman mesti paham bahwa memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal. Contoh begini ya, misalnya seorang account officer di bank, dia memberikan kredit, ternyata dalam beberapa tahun kredit itu menjadi bermasalah dan macet. Nah, jadi jangan takut juga karena sebetulnya auditor itu kalaupun itu diaudit, diperiksa gitu ya, sebetulnya audit akan memastikan bahwa proses pemberian kredit itu sendiri sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan internal. Maka itu tidak ada yang disalahkan walaupun kredit itu menjadi macet atau bermasalah gitu ya. Jadi poinnya adalah mereka memastikan bahwa ini sudah dilaksanakan.
Kalaupun memang nanti terjadi macet, itu adalah sebetulnya risiko bisnis. Tapi kalau memang ada prosedur atau kebijakan yang tidak dijalankan, nah itu mungkin akan menjadi masalah bagi si pemutus kredit gitu ya. Itu contoh. Standarnya apa? Nah, di dalam audit ini sebetulnya berkaitan dengan standar akuntansi ya. Di Indonesia itu ada namanya PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, jadi standar pelaporannya pun itu mengikuti PSAK itu ya. Saya lupa kalau nggak salah PSAK nomor 30, nomor 50, nomor 71 gitu, nomor 72 itu banyak berkaitan dengan perbankan. Siapa sih yang menerbitkan PSAK ini? PSAK ini sebetulnya berasal dari eh, lembaga profesi ya, dari akuntan gitu. Ikatan Akuntan Indonesia. Mereka yang akan menerbitkan standar akuntansi keuangannya, dan eh, bank dalam melaksanakan pembukuannya akan mengikuti standar akuntansi keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Lalu juga akan mengikuti standar audit internasional. Jadi proses melaksanakan audit itu sendiri itu ada kualifikasi, ada standar yang harus dipenuhi. Ya, ada standar profesinya gitu ya. Jadi kepatuhan terhadap pedoman audit yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Lalu yang ketiga, standarnya itu mengikuti regulator. Dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan. Jadi selain mematuhi standar yang diberikan oleh Ikatan Akuntan, juga PSAK gitu ya, nanti ada standar auditnya sendiri, itu ada SPAPI gitu kalau di Indonesia, dan ada peraturan dari OJK, standar audit internasional juga. Jadi auditor harus memastikan kepatuhan terhadap standar yang relevan, ya, meliputi standar akuntansi keuangan, standar audit, kalau nggak salah saya yang Indonesia itu namanya SPAPI, lalu peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai regulator. Ya, maka kualitas auditnya sendiri dan integritasnya sendiri bisa dicek. Nah, prosesnya seperti apa sih sebetulnya gitu ya? Prosesnya ini akan mencakup pengujian substantif, analisis rasio, dan analisis tren. Jadi kalau substantif akan menguji saldo gitu ya pada akun yang ada, transaksi yang ada untuk memperoleh bukti audit yang cukup kompeten. Ini akan mencakup konfirmasi, inspeksi dokumen, dan rekonsiliasi. Misalnya gimana? Misalnya begini, ada transaksi yang di luar kewajaran gitu ya, by system ketahuan gitu, dan audit akan berusaha mencari, misalnya ini akan menimbulkan kerugian atau enggak gitu, atau taruhlah ini menimbulkan kerugian, maka akan dicari mulai dari akunnya, munculnya dari mana, transaksinya, dokumen-dokumen pendukungnya, dilakukan konfirmasi gitu ya, diperiksa dokumennya, dan dicocokkan gitu, apakah ini diselesaikan atau enggak. Contoh sederhana gini deh teman-teman ya, misalnya satu saat ATM itu down gitu ya, ATM yang dimiliki bank itu mati, entah itu karena listrik atau karena jaringan komunikasi. Itu bukan nggak mungkin, itu akan terjadi selisih gitu ya, selisih. Nah, selisih ini selisih transaksi, kenapa? Karena ternyata jaringannya putus gitu ya. Jadi misalnya nasabahnya, ada nasabah beli pulsa, nasabahnya sudah terdebet, pulsanya nggak masuk gitu ya. Ini akan muncul secara sistem, akan terlihat gitu, dan ini harusnya selesai dalam hari yang sama, harusnya bisa diselesaikan. Kalau nanti berlarut-larut tidak selesai masalahnya, audit akan periksa gitu ya, akan periksa karena berpotensi misalnya menimbulkan kerugian. Apakah seluruh prosedur itu sudah dilaksanakan? Meriksanya bagaimana? Meriksanya dengan melihat datanya dari akunnya, munculnya kenapa, diperiksa dokumennya, dan dilakukan apakah sudah dilakukan settlement atau dan sudah dilakukan rekonsiliasi. Pengujiannya juga mencakup analisis rasio, yang misalnya tren, pola hubungan yang tidak biasa dalam data keuangan bank. Jadi untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan kecurangan. Misalnya gini ya, tadi ya saya bilang secara sistem itu tertangkap ternyata ada pola transaksi yang di luar di luar kebiasaan. Gitu ya, ada. Nah, itu berdasarkan angka-angka rasio, maka mereka akan coba selidiki.
Lalu analisis tren berdasarkan data historis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Misalnya tren mengenai pendapatan, tren kredit bermasalah, dan rasio keuangan lainnya. Pendapatan misalnya gini ya, bank itu kan pendapatannya antara lain dari pendapatan bunga, kredit gitu ya. Lalu pendapatan dari fee based income. Based income itu asalnya dari mana? Dari transaksi-transaksi eh, yang diperintahkan nasabah, misalnya transaksi transfer itu ada biayanya, itu akan menjadi pendapatan bank. Ada biaya administrasi rekening, itu juga akan menjadi fee income bagi bank. Nah, kalau ternyata secara tren, ternyata setelah dilihat datanya mengalami penurunan. Misalnya pendapatan dari administrasi rekening ternyata mengalami penurunan gitu trennya. Nah, bukan nggak mungkin akan diperiksa. Apakah misalnya ada kesalahan sistem atau ada memang ternyata ada penutupan rekening yang cukup besar gitu. Sebabnya apa gitu. Jadi dari tren mereka bisa tahu. Lalu kredit bermasalah juga begitu. Bukan nggak mungkin itu ternyata tren kredit bermasalah meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya bahwa bank itu akan memerlukan pencadangan biaya kredit bermasalah yang lebih besar, gitu ya. Jadi teman-teman mesti paham, waktu itu kan saya sudah cerita mengenai kolektibilitas ya, keter ketertagihan kredit. Kalau tidak bisa nasabah tidak menunggak, maka ketidaktertagihannya itu termasuk kolektibilitas satu. Kalau dia menunggak sampai dengan 30 hari itu masuk 2. Menunggak sampai dengan 180 hari itu lebih dari 180 hari itu 5. Kolektibilitas 5 atau macet. Nah, tiap kolektibilitas ini memerlukan pencadangan biaya yang berbeda-beda. Makin buruk kolektibilitasnya, makin buruk juga, makin besar juga biaya yang makin harus dicadangkan. Jadi, auditor juga akan selidiki gitu, kok ternyata tren kredit macetnya meningkat. Oke. Juga mengenai biaya gitu ya, ternyata ada tren kenaikan biaya ataupun rasio keuangan lainnya yang dinilai uh, tidak wajar dan mungkin perlu dilakukan pemeriksaan atau audit. Ini contoh ya, contoh prosedur audit. Teman-teman kan mungkin ingat ya, Mbak, definisi resiko kredit itu adalah resiko gagal bayar dari pihak counterparty dari bank. Misalnya resiko gagal memenuhi gagal bayar dari debitur gitu ya. Jadi prosedur auditnya akan memeriksa nih sampel gitu, sampel dia akan periksa secara komprehensif untuk menilai apakah cadangan atas pinjaman tadi itu sudah cukup dicadangkan. Lalu portofolionya apakah sudah diputuskan dengan benar. Dulu waktu kita bahas resiko kredit, sedikit saya singgung itu adalah mengenai resiko portofolio. Industri yang terlalu fokus pada industri tekstil, ternyata industri tekstil ini mengalami penurunan besar gitu. Nah, itu audit mungkin akan periksa apakah mekanisme penetapan industri itu sudah dilaksanakan dengan baik. Lalu juga kepatuhan terhadap kebijakan perkreditan gitu ya. Setiap bank mungkin akan punya kebijakan perkreditan, bukan mungkin, itu diwajibkan punya kebijakan perkreditan. Dan kebijakan itu harus dipatuhi. Nah, ini untuk tadi risiko kredit ini untuk operasional gitu. Operasional menelaah kontrol internal. Jadi memeriksa secara cermat pengendalian internal bank. Termasuk apakah prosedur sudah dilakukan, otorisasi sudah dilakukan, dokumentasi gitu ya. Untuk memastikan efektivitasnya. Misalnya untuk operasional, dalam sehari-hari
transaksi di cabang itu ya, di cabang itu harus dilakukan checker, dilakukan pemeriksaan lagi gitu ya sebelum tutup cabang pada sore hari. Nah, itu dipastikan apakah audit akan, kalau dia lakukan pemeriksaan, maka audit akan memeriksa apakah ini sudah dilakukan. Lalu melakukan assessment mengenai manajemen risiko ya. Jadi di risiko operasional itu kan sebetulnya ada risiko kesalahan dari orang, dari sistem. Dan ini apakah risiko ini sudah dimitigasi? Mitigasinya antara lain seperti apa? Antara lain sudah mencadangkan biaya berdasarkan data masa lalu. Gitu ya. Jadi apakah manajemen risiko operasional ini sudah berjalan dengan baik? Lalu memeriksa kepatuhan. Kepatuhan ini biasanya terkait dengan aturan dari regulator ataupun aturan dari undang-undang ya yang terkait dengan pengelolaan risiko operasional. Seperti misalnya regulator itu sudah menetapkan mengenai keamanan informasi atau perlindungan data pribadi dari nasabah. Nah, kepatuhan terhadap regulator ini juga akan diverifikasi oleh audit gitu ya. Jadi bank itu punya kerahasiaan, punya rahasia bank gitu ya yang tidak bisa dibuka, dan itu juga diketahui gitu ya, diketahui oleh regulator. Ya, jadi apakah itu sudah dilaksanakan? Misalnya gini deh, contoh waktu pernah ada kasus misalnya seperti bocornya data pinjaman nasabah gitu ya, pinjaman nasabah itu bocor gitu ya. Oh, bocornya dari mana? Ternyata dari sistem laporan informasi kredit. Nah, penggunaan sistem ini sendiri sebetulnya sudah diatur oleh OJK, dan itu link dengan sistemnya yang ada di Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Jadi penggunaan sistem ini sebetulnya juga ada prosedurnya yang sudah ditetapkan oleh regulator. Nah, ini kalau nggak dilaksanakan mungkin akan jadi objek pemeriksaan kenapa terjadi kebocoran data debitur kredit gitu ya. Ini prosedur untuk risiko kepatuhan. Ya, yang pertama auditor apakah harus memeriksa apakah bank sudah menetapkan memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk mematuhi peraturan dari regulator dan undang-undang. Jadi, kalaupun belum ada standar prosedurnya, audit akan sebutkan apakah kebijakan dan prosedurnya sudah ada. Lalu akan menguji sampel transaksi, ya, memastikan kepatuhan hukum dan peraturan, pencucian uang, pemberian kredit, pembukaan rekening, semuanya sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Misalnya gini, waktu kita buka rekening, biasanya ada centrang tuh yang diminta ke nasabah waktu kita buka aplikasi untuk pembukaan rekening. Kita diminta mencentrang apakah kita bersedia menerima materi promosi dari bank gitu ya. Nah, itu harus dipenuhi. Harus ada. Kalau memang nasabahnya nggak pernah mencentrang itu, dan kalau ternyata dia ada suatu saat komplain, itu akan bisa menjadi bukti gitu ya. Bukti bahwa nasabahnya memang nggak pernah minta promosi gitu ya. Lalu menilai budaya kepatuhan. Ini sudah termasuk terkait dengan culture, ya, culture budaya kepatuhan di seluruh unit organisasi. Itu tadi seperti perlindungan data pribadi nasabah, itu ada unsur kepatuhan yang harus dilakukan oleh seluruh unit dalam organisasi bank. Nah, ini format laporannya biasanya mencakup pendahuluan, latar belakang, dan cakupan audit, lalu ada ringkasan isu dan hasil observasi dari auditor, lalu kesimpulan. Mereka akan memberikan opini, rekomendasi, dan tindak lanjut. Jadi kalau audit sudah memberikan daftar tindak lanjut gitu ya, nah itu unit yang diperiksa harus menyelesaikan tuh apa saja yang harus ditindaklanjuti ya.
hasil auditnya dilaporkan kemana? Dilaporkan ke Dewan Komisaris, ke Direktur dulu, lalu dilaporkan juga ke Komisaris, disampaikan juga ke Komite Audit yang membantu Komisaris juga. Auditor itu sebetulnya auditor internal itu harus berkomunikasi minimal 1 kali dalam setahun ke pihak regulator, ya, mengenai temuan-temuan yang signifikan gitu ya. Nah, ini konten yang harus ada dalam laporan audit, mencakup deskripsi umum ya mengenai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, temuan auditnya apa, adanya identifikasi temuan, analisis dan rekomendasi perbaikan, lalu terakhir ada evaluasi manajemen. Ya, ini evaluasi terhadap pengendalian internal dari manajemen. Ini terkait dengan persyaratan hukum. Nah, persyaratan hukum ini banyak berkaitan dengan regulator, ya. Regulator, peraturan dari regulator, dalam hal ini OJK, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, untuk memastikan transparan, akuntabel, dan kepatuhan bank terhadap regulasi yang berlaku. Hukum perbankan yang berlaku di Indonesia ini mencakup banyak ya teman-teman, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 gitu ya, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 gitu ya, Dasar Operasional Bank Perizinan juga, SE OJK, Surat Edaran OJK itu menjadi sumber yang berlaku gitu ya untuk setiap aspek kegiatan bank. Baik, berikutnya ini adalah strategi untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan dalam perbankan. Ya, pertama, menerapkan pengendalian internal yang kuat. Yaitu tadi ya, ada satuan kerja audit internal, ada unit juga yang melakukan kontrol terhadap transaksi sehari-hari gitu ya, untuk memastikan bahwa semua ketentuan operasional sudah dipenuhi. Lalu melakukan verifikasi latar belakang yang komprehensif saat rekrutmen karyawan untuk mengidentifikasi risiko potensi kecurangan. Jadi latar belakang karyawan juga dilakukan verifikasi gitu ya. Menanamkan budaya integritas dan jujur di seluruh organisasi melalui pelatihan dan komunikasi. Audit pun membantu melakukan pelatihan dan komunikasi untuk menanamkan budaya integritas dan kejujuran. Menerapkan mekanisme whistleblowing yang aman untuk pelapor dan mendorong pelaporan dini. Ini maksudnya gini, biasanya ada bank yang menerapkan mekanisme whistleblowing. Whistleblowing itu ada orang atau individu gitu yang melaporkan pihak lain dalam internal bank itu sendiri ke manajemen gitu ya. Dan ini si pelapor ini harus aman, ya, harus aman. Dan manajemen akan menilai apakah laporan ini perlu ditindaklanjut atau tidak gitu ya. Tapi yang jelas whistleblowing ini penting dan bisa menjadi masukan bagi manajemen. Ya. Nah, keamanannya gimana? Keamanannya kadang-kadang gini. Jadi bank itu kadang-kadang memecah gitu ya, memecah pelaporannya itu kepada pihak ketiga. Nanti pihak ketiga ini yang akan menyampaikan ke manajemen. Jadi si pelapornya sendiri terlindungi karena ada pihak ketiga yang akan tidak membuka gitu ya, tidak membuka siapa yang menyampaikan whistleblowing itu. Lalu melakukan audit dan pemantauan yang berkala gitu ya. Jadi rutin, setiap tahun itu pasti akan dilakukan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan. Prosedurnya seperti apa untuk mendeteksi kecurangan? Ya, mulai dari memeriksa rincian transaksi, ya, pola-pola yang mencurigakan atau menyimpang dari normalitas. Misalnya ada satu transaksi yang mencurigakan, itu akan diikuti kemana uangnya itu pergi gitu. Penerimanya siapa? Apakah ini wajar atau enggak? Tujuannya apa gitu. Lalu melakukan analisis rasio keuangan. Ya.
seperti likuiditas, solvabilitas, likuiditas contohnya, profitabilitas lah yang mudah gitu ya. Ini kan masalah laba gitu ya, laba kenapa ternyata terjadi kenaikan biaya gitu misalnya, ya kenaikan biaya dari rasio diketahui profitabilitasnya, rasio biayanya meningkat nih, rasio biaya meningkat, maka akan dinilai kewajarannya gitu ya, apakah ada manipulasi atau tidak. Pemeriksaan dokumen pendukung, ya dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi yang diperiksa, apakah itu kwitansi, invoice atau voucher gitu ya, dilihat untuk memastikan bahwa tidak ada pemalsuan atau penggelapan. Juga dilakukan wawancara dengan pihak terkait ya. Ini konfirmasi nih, baik karyawan, nasabah ataupun supplier, untuk mengumpulkan informasi dan mengkonfirmasi kalau terjadi kecurangan. Lalu analisis data dan teknologi, yaitu tadi ya, misalnya ada transaksi-transaksi yang ternyata frekuensinya berkali-kali muncul, tapi ini tidak wajar gitu ya. Nah, itu dicek apakah memang ada underlying transaksinya gitu, untuk mendeteksi pola-pola mencurigakan atau anomali. Langkah-langkahnya melakukan investigasi. Ya, pertama identifikasi indikasi awal. Dari mana? Dari tren, dari rasio gitu ya. Dari transaksi-transaksi yang di luar kebiasaan gitu ya. Jadi bisa dideteksi pola transaksinya atau perilaku yang mencurigakan melalui analisis data. Kalau sudah ditemukan ada transaksi yang dinilai mencurigakan, maka mereka akan mulai pengumpulan bukti, ya, dokumen pendukung, melakukan wawancara dan menganalisis sistem informasi bank. Lalu melakukan analisis komprehensif. Ya, dari bukti-bukti tadi dilakukan analisa, ya, akan dilihat skemanya, modusnya, gitu ya, latar belakangnya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan. Lalu terakhir akan menyusun pelaporan dan investigasi. Jadi bisa jadi itu kecurangan, bisa jadi itu bukan kecurangan karena risiko operasional. Itu akan diperiksa dengan analisis yang komprehensif sebelum dilakukan laporan. Ya. Pemanfaatan teknologi dalam audit ya, adanya inovasi teknologi. Ya, jadi seperti teman-teman tahu bahwa sekarang perkembangan teknologi perbankan itu dengan adanya persaingan dari fintech gitu ya cukup tinggi gitu ya. Jadi dilakukanlah analisa dengan misalnya dengan big data gitu ya, dengan AI, ya, dengan otomasi. Ya, jadi pemeriksaan itu bisa lebih efisien dan lebih efektif. Auditnya juga bisa melakukan berbasis data gitu ya. Jadi data yang ada dianalisis polanya, diidentifikasi kalau terjadi anomali, kalau ada transaksi-transaksi yang di luar kewajaran, dan bisa mendeteksi potensi risiko yang lebih cepat. Alat teknologi juga membantu auditor memastikan keamanan informasi bank, ya, mengurangi ancaman cyber, melindungi data sensitif. Jadi audit terhadap sistem IT pun dilakukan. Ya, ini terkait dengan keamanan informasi. Jadi pada akhirnya auditor itu perlu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, termasuk di teknologi, ya, memanfaatkan inovasi sehingga bisa melakukan audit yang lebih efektif dan efisien. Tantangannya saat ini ya, dengan berkembangnya transaksi, dengan berkembangnya teknologi, maka data itu akan semakin kompleks. Ya. Volume data yang sangat besar, tersebar di berbagai sistem. Mungkin sistemnya itu tidak sama, gitu ya. Misalnya tadi setiap hari mungkin ada bank yang menghadapi melakukan rekonsiliasi setiap hari, dan itu bisa jutaan transaksi, ya, dan
sistemnya mungkin belum sama dengan sistem yang digunakan di core bankingnya. Nah, auditor ini akan menjadi tantangan bagi auditor untuk memahami gitu ya. Bisa memahami, bisa melakukan analisis, dan bisa memiliki wawasan yang cukup. Kemampuan analitik ya, jadi teknologi analitik seperti machine learning, AI gitu ya, akan membantu auditor untuk mengidentifikasi pola, melihat anomali, dan memprediksi risiko dengan lebih akurat. Otomasi proses bisa meningkatkan efisiensi audit, mengurangi pekerjaan dan manual. Lalu yang terakhir ini keamanan cyber. Memang sistem IT ini sekarang semakin kompleks, jadi auditor pun akan terlibat untuk mengevaluasi kontrol keamanan dari sistem yang dimiliki, sistem informasi yang ada di bank. Misalnya ada satu bank yang ingin meluncing aplikasi baru untuk nasabah gitu ya. Itu sebelum di launching akan meminta rekomendasi termasuk meminta rekomendasi dari tim audit. Ya, tim audit akan melihat kalau terjadi kelemahan gitu ya. Sebelum launching harus mendapat persetujuan juga dari tim audit. Jadi kalau kita bilang perannya sebetulnya sangat penting dalam melakukan pemeriksaan secara komprehensif. Mulai dari identifikasi awal, mengumpulkan bukti, melakukan analisis, memberikan rekomendasi. Auditor juga harus paham terhadap standar audit yang ada. Ya, ini standar akuntansinya, standar profesinya. Jadi auditornya sendiri punya standar profesi yang harus dipenuhi. Dan adanya aturan dari regulator. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor. Selain aspek audit, aspek hukum juga harus diperhatikan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Ya, auditor juga akan menggunakan teknologi yang mutakhir ya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melakukan audit. Oke, itu untuk audit. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai lebih detailnya ya. Ini ada di modulnya, teman-teman bisa download juga. Ini tadi definisi peran auditor ya. Nah, standarnya sendiri ini ada nih ya, di sini disebutkan bahwa standar audit yang relevan dalam perbankan itu harus tepat ya, akurat, memastikan bahwa seluruh transaksi itu sudah tercatat berdasarkan jumlah dan klasifikasi yang benar. Kedua adalah existence ya, bahwa semua kewajiban dan aset yang memiliki waktu dan tanggal tertentu dan tidak bersifat fiktif. Jadi memang ada gitu. Memang eksis bahwa transaksi itu memang ada tanggalnya, waktunya, dan bukan transaksi fiktif. Aku lalu melakukan evaluasi bahwa prinsip ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan klasifikasi, ya telah diklasifikasikan berdasarkan dengan golongan akun yang sesuai, melakukan bisa batas. Ya, jadi kan memang ada cut off. Ya. Misalnya kalau tahun bukunya berakhir 31 Desember 2023 misalnya, bahwa transaksi yang terjadi untuk tahun 2023 itu dipastikan sudah dibukukan gitu, sesuai dengan tanggalnya. Gitu. Kalaupun terlewat, mereka sudah mencadangkan dan itu seharusnya menjadi beban tahun 2023. Ini prosedur audit tadi udah saya jelaskan ya di PowerPoint-nya. Oh, ini mengenai risiko ya. Ini dengan 3 risiko disebutkan di sini ya, mengenai prosedur audit untuk risiko kredit gitu ya, meminta rincian kreditnya, membandingkan rincian dengan buku besar, melakukan review kolektibilitasnya, mengirimkan surat konfirmasi. Kemana konfirmasinya? Kepada peminjam untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan diterima dengan baik. Lalu melakukan uji compliance, kepatuhan ya, bahwa itu sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
Termasuk di sini adalah membandingkan cadangan kerugian. Ya. Tadi saya bilang bahwa kolektibilitas dari kredit itu berbeda-beda. Semakin besar kolektibilitasnya, misalnya kolektibilitas 5, berarti nasabahnya sudah menunggak lebih dari 180 hari, maka bank itu harus mencadangkan 100%. Nah, auditor akan membandingkan ya apakah kolektibilitasnya sesuai dengan cadangan yang sudah dibentuk. Memeriksa agunan gitu ya, apakah agunan kredit itu sudah dikuasai bank, sesuai dengan prosedur, sudah diikat gitu ya. Itu contohnya, bahwa sudah sesuai dengan syarat-syarat dari kredit. Lalu ini prosedur audit untuk risiko operasional, melakukan pengujian proses operasional, yaitu sesuai dengan standar yang berlaku, menguji sistem informasinya, gitu ya, apakah sistem informasinya berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional, melakukan internal control, memastikan bahwa pengawasan ini efektif dan mencegah terjadi kesalahan. Lakukan pengujian pelaksanaan operasional, yang bahwa ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu audit untuk risiko kepatuhan, ini adalah untuk melakukan pengujian kepatuhan, apakah sudah sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan pengujian dokumentasi, bahwa sudah didokumentasikan sesuai dengan kebutuhan operasional, lalu melakukan pengujian terhadap pelaksanaan kepatuhan bank. Format tadi saya sudah sebutkan ya, ada di PowerPoint. Nah, di sini ada di bagian isinya gitu, ada opini auditor. Ya, opininya itu bisa bersifat bersih atau tanpa masalah, submit error dan omission, tapi dinilai unqualified opinion. Jadi bersih, tidak ada kesalahan gitu ya. Ada opini bersyarat, qualified opinion. Jadi audit ini menilai bahwa seluruh pembukuan sudah dilakukan dengan wajar, kecuali beberapa hal. Ada disclaimer dan lalu ada adverse. Adverse ini bergantung kepada temuan auditor. Sedangkan disclaimer, auditornya ini tidak menyatakan pendapat. Mungkin ini terjadi misalnya ternyata yang diperiksa itu tidak memberikan data yang cukup, sehingga audit tidak bisa memberikan opini. Lalu terakhir itu ada paragraf penjelasan. Konten yang harus ada, ini mungkin sudah saya jelaskan di PowerPoint. Ini persyaratan hukum dan regulasi, ya tadi ada peraturan akuntansi seperti prosedur standar akuntansi keuangan untuk di Indonesia yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, lalu dan ada untuk internasional ada IFRS, International Financing Reporting Standard. Peraturan audit yang berlaku ya, misalnya ada di PSAK nomor 50, penomban penyajian laporan keuangan gitu ya, yang ditetapkan oleh Bapepam, laporan auditor independen yang mungkin sudah kualitasnya sudah sesuai dengan standar dari profesi auditor. Dasar hukumnya ini tadi peraturan yang penting ya, antara lain yang bisa menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 garis miring 3 tahun 2004, Nomor 4 2004, juga ada peraturan OJK. Oke. Nah, ini mengenai laporan audit ya, pengesahan laporan audit. Auditor ini akan menandatangani laporan audit, memastikan bahwa auditnya sudah dilakukan secara objektif dan independen. Di sini berarti ada tanggung jawab auditor dalam menandatangani laporan itu. Auditor sudah mengambil tanggung jawab penuh atas pekerjaan yang dilakukan, bahwa audit itu sudah dilakukan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.
Jadi ada standar auditingnya. Kalau di Indonesia itu ada SPAPI, lalu internasional juga ada International Standards on Auditing atau ISA. Objektivitas dan independen. Jadi auditor ini dalam melaksanakan tugasnya itu bersifat objektif dan tidak terpengaruh dari pihak manapun. Independen. Ringkasan laporan audit itu biasa mencakup mengenai temuan, saran, dan rekomendasi. Harus bersifat transparan, jelas gitu ya, dan mencakup temuan dari audit dan mencakup juga saran dan rekomendasi. Ini mengenai pencegahan kecurangan tadi di PowerPoint sudah juga saya singgung gitu ya, mendeteksinya gitu. Lalu dan mengenai teknologi. Jadi saya kira itu untuk sesi kali ini ya, sesi 14, bahwa di dalam bank juga ada peran audit ya, antara lain untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang berlaku, dan audit ini, audit internal bank ini akan melaporkan kepada direktur, melaporkan kepada komisaris, dan juga berkomunikasi kepada pihak regulator, dalam hal ini OJK gitu ya, minimum setahun sekali. Di level komisaris itu komisaris akan dibantu oleh komite audit ya, yang akan menerima laporan dari audit internal bank. Gitu. Ini secara prosedur ya. Oke, saya kira itu untuk sesi kali ini, sesi 14. Teman-teman, nah, nanti kita ketemu lagi di sesi 15 sebelum UTS ya. 15 itu review. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.